Assalamualaikum. Jangan lupa like dan komen jika Anda suka. Klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Seorang nenek berjasa kepada cucunya sehingga cucunya mendapatkan pengajaran agama, maka pahalanya pun mengalir buat neneknya juga. Intinya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang mengarahkan kepada kebaikan menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Ibu-ibu memberitahu lewat BBM, lewat WhatsApp, Facebook dan yang lain-lainnya bahwa ada taklim di tempat ini, di tempat itu, di masjid ini, di masjid itu. Nah, itu juga berpahala. Apalagi dengan pengumuman yang diumumkan, ya, menyebabkan orang-orang datang. Masya Allah. Gara-gara pengumuman kita, orang yang hadir taklim 100 orang misalnya, ya, pahalanya kita mendapatkan andil pahala 100 orang, ya. Dari pengumuman yang kita umumkan yang hadir 20 orang, Masya Allah, banyak itu, dapat pahala 20 orang. Jadi di sini tentunya intinya di sini bahwa siapa yang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini kakeknya Imam Malik, yaitu Malik, itu pindah ke mana? Pindah ke Madinah, sehingga kemudian keluarganya ada di Madinah. Baik, disitulah kakeknya Imam Malik yang bernama Malik, ya, belajar dengan para sahabat Nabi di Madinah dan belajar dari para pembesar tabi'in. Baik, selanjutnya kelahiran Imam Malik. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi 79 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi tahun keberapa? Tahun ke-93 Hijriyah. Tahun kelahirannya Malik bin Anas atau Imam Malik adalah tahun kematiannya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Pembantunya siapa? Rasulullah SAW. Makanya saya bilang tadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Imam Malik bin Anas dengan sahabat Anas bin Malik, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi memang yang sangat menakjubkan adalah tahun kelahirannya Imam Malik bin Anas adalah tahun wafatnya sahabat Anas bin Malik, ya. Karena sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi dipanjangkan umurnya, ya. Makanya sahabat Anas bin Malik itu meninggal dalam kondisi umurnya panjang. Baik, Imam Malik bin Anas ketika kecil tumbuh di lingkungan yang religius. Kedua orang tuanya adalah murid para sahabat, dan paman beliau yang bernama Nafi', pamannya siapa? Pamannya Imam Malik itu namanya siapa? Namanya Nafi'. Nafi itu adalah Maula Ibni Umar, bekas budaknya sahabat Ibnu Umar, dimerdekakan. Itu pamannya siapa? Pamannya Anas bin Malik. Makanya para ulama mengatakan di antara contoh sanad yang paling sahih atau orang menyebutnya ashahul asanid, ini saya gambarkan di sini, ada namanya apa? Ashahul asanid. Apa artinya ashahul asanid? Sanad hadis yang paling sahih, sanad hadis tersahih gitu ya.
para ulama ahli hadis memberikan contoh sanad hadis tersahih, ya. Yaitu apa misalnya? Yaitu Imam Malik, ya, saya tulis di sini. Imam Malik, ya, mendengar dari siapa? Mendengar dari pamannya. Tadi siapa pamannya? Nafi', Maula Ibnu Umar, ya, bekas budaknya Ibnu Umar. Kemudian Nafi' mendengar lagi dari siapa? Dari Ibnu Umar, karena Nafi' nggak berjumpa dengan Nabi, jadi mendengarnya dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mendengar dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini para ulama menyebutnya dengan sebutan apa? Ashahul asanid, sanad hadis yang tersahih. Ya, walaupun ada nggak contoh ashahul asanid yang lain? Ada, tapi yang paling terkenal, yang paling diberikan contoh oleh para ahli hadis adalah contohnya ini. Maka kalau kita runut nanti ke sini, bisa menjadi ashahul asanid yang lain. Nah, kita ambil contoh misalkan, kita buat skema lain. Ini Malik mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah. Nah, sekarang sanad ini menjadi berurutan lagi nanti kalau ada yang di bawah lagi mendengar dari Imam Malik. Nah, kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh, ada mendengar dari Imam Malik. Siapa yang mendengar dari Imam Malik? Muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i, ya kan? Imam Asy-Syafi'i. Nah, kan? Nah, ini mantap ini silsilah hadisnya nih, ya. Syafi'i misalkan, siapa mendengar dari Syafi'i? Misalkan Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Nah, baik. Ada lagi nanti yang mendengar dari Imam Ahmad, misalnya siapa? Bukhari. Nah, ini masya Allah silsilah, kata ulama silsilah zahabiyah, silsilah emas dalam periwayatan hadis, ya. Bukhari menceritakan, saya mendengar Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal mengatakan saya mendengar dari Syafi'i misalnya. Syafi'i mengatakan saya mendengar dari Malik. Malik mengatakan saya mendengar dari Nafi'. Nafi' mengatakan saya mendengar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan saya mendengar dari Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh yang para ulama menyebutnya sebagai apa? Sebagai ashahul asanid, sanad yang tersahih. Baik. Jadi Imam Malik itu dari kecil tumbuh di lingkungan religius, orang tuanya belajar dari para sahabat, sedangkan paman beliau adalah Nafi', periwayat yang terpercaya yang meriwayatkan dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya. Baik. Jadi di sini intinya lingkungan itu sangat penting buat pertumbuhan anak. Lingkungan sangat penting buat pertumbuhan anak. Ketika orang tua tidak menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak, ya, maka anak tidak akan tumbuh dalam kondisi religius, ya. Di sini contohnya Imam Malik, ya. Beliau menjadi seorang imam karena didukung orang tuanya yang soleh, bapak ibunya, ya. Kemudian pamannya juga orang soleh, ya. Sementara rusaknya seorang anak juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kita ingat sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah, ya kan? Setiap anak itu, ya, lahir dalam kondisi di atas fitrah, ya. Apa fitrah di sini? Di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang lurus, ya. Tapi apa? Fa'abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah yang menyebabkan dia menjadi orang Yahudi, au yunassiranihi, atau menyebabkan dia menjadi orang Nasrani, au yumajjizanihi, atau menjadi orang-orang Majusi. Taib. Nah, di sini orang tua harus menyediakan apa? Menyediakan lingkungan kondusif untuk anak, sehingga
Orang tua nanti jadi percontohan. Orang tua yang soleh, insya Allah anaknya pun nanti akan soleh. Baik. Baik, Imam Malik punya saudara yang bernama Nadhr. Namanya siapa? Namanya Nadhr. Nadhr ini adalah saudaranya Imam Malik, dan Nadhr itu lebih dulu belajar ilmu hadis daripada Imam Malik. Ya, Nadhr ini belajar dari para ulama tabi'in di masanya dan langsung meriwayatkan hadis dari mereka. Akhirnya Nadhr ikut mengikuti jejak saudaranya tadi, ikut mempelajari ilmu hadis juga. Ya, sampai akhirnya Imam Malik lebih unggul dan lebih alim, lebih cerdas daripada kakaknya sendiri, daripada saudaranya yaitu Nadhr. Ya, bahkan Imam Malik juga menguasai ilmu fikih dan ilmu tafsir. Makanya merupakan pendapat yang salah ketika ada orang mengatakan Imam Malik itu bukan ulama di bidang fikih. Ini salah. Sebab kalau ada khilaf ulama, khilafnya Imam Malik itu khilaf yang muktabar, khilaf yang teranggap. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik adalah apa? Ulama fikih, ya. Bahkan beliau juga ulama di bidang tafsir. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan menuntut ilmu dan sampai beliau menjadi ulama besar di Madinah. Bagaimana Imam Malik, sejarah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu sampai beliau menjadi imam besar di Madinah. Ini sekaligus memberikan perhatian buat kita bahwa segala sesuatu itu perlu proses, bahwa segala sesuatu itu ada marhalahnya, ada fasenya. Tidak ada orang itu langsung ujuk-ujuk pintar sendiri, ujuk-ujuk jadi imam, jadi ulama, nggak ada ceritanya. Pasti butuh apa? Belajar. Dan proses inilah yang paling berat. Biasakanlah kita mengajarkan kepada anak kita untuk apa? Untuk menghargai sebuah proses. Jangan hanya melihat hasil. Banyak orang tua itu ketika menceritakan kesuksesan orang lain kepada anaknya, hanya menceritakan sebuah apa? Hanya menceritakan keberhasilan, tidak menceritakan apa? Tidak menceritakan proses. Contoh misalkan orang tua mengatakan, "Nak, coba kalau kamu sukses tuh, ya, kayak tetangga sebelah tuh, Masya Allah ya, tetangga sebelah itu sukses menjadi apa? Menjadi penghafal hadis, menjadi penghafal Al-Quran." Ya, boleh yang seperti itu, tapi orang tua juga harus ingat yang namanya proses. Ya, orang tua harus ceritakan bagaimana prosesnya. Ya, tetangga sebelah tadi, ya, misalkan yang berhasil menghafal hadis, berhasil menghafal Al-Quran, diceritakan bahwa dia itu apa? Rajin dalam menghafal, ya, ulet, ya, tidak putus asa, tidak mudah goyah ketika menghafal. Ya. Jadi perlu seorang itu atau orang tua mengajarkan kepada anak sebuah proses daripada sekedar sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan itu ada proses, dan proses itulah yang harus dilalui sebelum berhasil. Seperti orang berada di puncak gunung, kan tidak mungkin dia langsung ke puncak gunung, kecuali kalau naik helikopter, ya mungkin, ya. Tapi jarang-jarang orang naik ke puncak gunung pakai helikopter. Helikopternya siapa lagian yang mau dipakai, kan? Kecuali kalau dia orang yang lagi ada tugas khusus konservasi atau apa, ya. Tapi kalau orang yang memang dia ingin mendaki, pasti harus melalui apa? Bukit-bukit yang terjal, harus melalui mungkin sungai, melalui mata air, melalui apa? Jalan-jalan yang berkelok-kelok, ya, melalui pohon-pohon yang lebat, ya. Bahkan ada yang rela mendaki melalui salju, nah, sampai akhirnya sampai ke puncak. Nah, untuk sampai ke puncak inilah perlu adanya proses, dan proses inilah yang sangat penting. Jadi seorang jangan hanya melihat keberhasilan, tapi lihatlah apa? Lihatlah proses menuju keberhasilan tadi. Nah, kita tahu Imam Malik itu adalah imam yang kita katakan imam yang luar biasa, imam yang sukses, imam yang menjadi panutan buat kita. Tapi bagaimana proses belajarnya Imam Malik sehingga beliau bisa menjadi ulama di Madinah, ya, bisa menjadi apa? Ulama terdepan yang ada di kota Madinah. Nah, itu bagaimana prosesnya. Ini di kota Nabi loh, kota Madinah, ya. Baik. Tentu
di antara yang paling penting menjadi proses keberhasilan Imam Malik dalam belajar adalah ibunya sendiri, ibunya Anas bin Malik. Memang ibu itu punya peran yang luar biasa ya. Banyak tokoh-tokoh itu sukses karena ya pertama tentu ini adalah izin Allah, kedua kemudian apa? Karena usaha dari seorang ibu. Ya, Imam Malik itu lahir dalam keadaan yatim, ya, atau kondisinya dalam keadaan yatim. Ya. Siapa yang banyak memberikan jasa, siapa yang banyak berkontribusi untuk mendidik Imam Malik? Ternyata ibunya. Bayangkan, harus mendidik sendiri tatkala suaminya meninggal. Ini kan perjuangan berat ibu-ibu ya. Tapi itu bisa dijalani oleh ibunya Imam Malik. Luar biasa ya. Jadi ibu itu perannya sangat luar biasa. Walaupun ujung-ujungnya ibu nggak bakal terkenal. Mungkin kalau saya tanya di sini siapa ibunya Imam Malik, mungkin nggak ada yang kenal. Tapi kalau kita tanya siapa bapaknya Imam Malik, bapaknya namanya Anas. Padahal bapaknya sudah meninggal ketika Imam Malik ya masih kecil atau mungkin sebelum lahir. Ya. Intinya Imam Malik ya sudah kehilangan bapaknya dalam kondisi yatim. Perhatikan di sini, ya. Ibu walaupun dia memiliki jasa yang besar, tetap saja apa? Namanya tidak dikenal. Beda dengan apa? Imam Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris, ya. Siapa namanya bapaknya Imam Syafi'i? Idris. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ibunya siapa? Kita mungkin nggak ada yang kenal ibunya Imam Syafi'i. Ya, padahal ibunya Imam Syafi'i yang paling berjasa di antara manusia-manusia yang lainnya terhadap keilmuannya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yang membawa apa? Ibunya Imam Syafi'i yang membawa Imam Syafi'i dari mana? Dari Palestina menuju ke Mekah untuk belajar agama. Luar biasa. Nah, di antara juga Imam Malik, ibunya sangat berjasa. Ya, ibunya pernah suatu ketika merapikan pakaian Imam Malik. Pakaiannya dirapikan, ya. Dipakaikanlah pakaian seperti pakaiannya para ulama, walaupun masih kecil. Ini ibu-ibu sekalian, biasakan anak ibu dari kecil menggunakan pakaian yang memang pantas dipakai, atau pakaian yang menggambarkan bahwa dia cinta Islam. Ya, jangan hanya pakaian-pakaian apa? Pakaian-pakaian yang beratribut tokoh-tokoh pahlawan superhero saja. Ya, karena sebagian orang tua itu ya ketika membelikan pakaian untuk anaknya hanya pakaian-pakaian yang beratributkan, yang bergambarkan pahlawan superhero. Ya, jarang banget mungkin memakaikan pakaian-pakaian muslim kepada anak-anaknya. Ya, ini penting sekali padahal ya. Seharusnya seorang ibu itu apa? Iya, seorang ibu itu dia memakaikan juga untuk anak-anaknya pakaian-pakaian yang bercorakkan Islam lah. Ini biasa dipakai oleh para ulama, biasa dipakai oleh para ustadz ya, supaya apa? Menggambarkan kecintaan kepada anak dari semenjak dini terhadap Islam. Walaupun itu nggak setiap hari nggak apa-apa, tapi apa? Paling tidak ada unsur kecintaan ya, bahwa nanti dari kecil anak akan cinta kepada Islam. Nah, seperti itu pula ibunya Imam Malik. Sebelum Imam Malik belajar, dirapikan pakaiannya, dirapikan sorbannya, ya. Maka kemudian ibunya Imam Malik mengatakan, "Wahai anakku, pergilah kamu belajar dari Rabi'ah Ar-Ra'yi." Ini gurunya siapa? Gurunya Imam Malik, ya. Di antara gurunya adalah Rabi'ah Ar-Ra'yi. Belajarlah kamu dari Rabi'ah Ar-Ra'yi dan ambillah akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ambil akhlak gurumu, contoh dulu akhlaknya, baru ambil ilmunya. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi ibu-ibu sekalian, saya ingin tekankan di sini bahwa anak itu harus difahamkan yang baik-baik tentang akhlak. Jadi seharusnya anak itu lebih mencontoh akhlak dulu sebelum ilmu. Jadi dulu para ulama ya itu
dibentuk dulu akhlak mulianya dulu, baru apa? Baru dibentuk ilmunya. Karena ini penting, kenapa? Karena ada sebagian orang, Masya Allah, ilmunya banyak tapi akhlaknya kurang.